Selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur jika sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan sehat, dengan sukacita. Semoga ya kita semua merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita akan melakukan persekutuan koper hari ini dan mengawalinya dengan pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita akan doa pembukaan terlebih dahulu. Setelah nanti kita akan sama-sama belajar tentang Hawa yang nanti akan diulas lebih lanjut oleh Evangelis Yonatan. Dan mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Beberapa hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Waktunya kami untuk bersekutu, untuk selalu bisa mengingat kasih-Mu. Kami berharap Tuhan yang akan menguasai hati pikiran kami di saat kami bersekutu di dalam Komisi Perempuan. Tuhan pakai Evangelis Yonatan menjadi saluran berkat buat kami. Apa yang sudah disiapkan,
biarlah akan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami kaum ibu bisa mendengar dan mengerti lebih jelas. Terutama kami juga bisa dan diberikan kemampuan untuk melakukan di dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Besertalah dengan kami dalam waktu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur
dibuka ruang kesaksian jika ada dari ibu-ibu yang mau sharing ataupun ada kesaksian, atau koyo yang mau kesaksian diborong. Kalau nggak ada, saya boleh sharing sedikit ya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Ati. Mbak Ati kan ini? Iya. Iya. Silakan. Terima kasih Bu Retno untuk waktunya. Saya ingin memberikan kesaksian yang terjadi sama saya. Waktu itu pas tanggal 25 saya tiba-tiba pagi-pagi itu pas mandi pedas sekali mata saya, terus saya kumur sama sekali tidak bisa, dan saya waktu itu ngaca, saya saat itu sangat kaget pas saya ngaca, aduh mata saya ini kok sakit sekali, pasti merah banget gitu. Saya ngaca, mulut saya tuh juga mencong sekali gitu, pokoknya nyampe ke sini gitu. Pantesan pas pagi-pagi saya masak itu, Yunus bilang, Ti, kenapa kamu diajak ngomong kok malah ngeledek? Aku digituin. Padahal saya sama sekali nggak ngeledek. Aku nggak ngeledek kok, Yun, aku bilang gitu. Kok tadi gadek katanya, bilang gitu. Padahal saya itu saat itu belum sadar, pas paginya kan belum mandi itu. Begitu saya ngaca, saya rasanya syok sekali. Kenapa Tuhan kok bisa begini gitu? Kenapa saya begini? Mulut saya menceng, mata saya lain, pokoknya gimana sih mukanya tadinya benar terus menceng begitu. Aduh, saya langsung sujud sama Tuhan. Kenapa secara manusiawi memang langsung shock gitu ya. Tapi setelah itu saya berdiam diri. Saya bilang, Tuhan, kalau ini terjadi sama saya percaya Tuhan kasih kekuatan buat saya. Saya pasti bisa menjalankan, dan saya percaya Tuhan punya rencana yang baik buat saya gitu. Lalu saya siap-siap mau berangkat ke toko. Saya waktu itu ada Pak Edi di bawah. Saya udah keluar, udah mau berangkat, saya udah pamit segala sama Bu Dwi, tapi saya berpikir, ada Pak Edi, saya mau minta tolong didoakan sama Pak Edi gitu. Karena saat itu Bu Dwi sedang sibuk sekali gitu kan. Saya tungguin Bu Dwi masih sibuk di telepon orang gitu. Saya langsung mendatangi Pak Edi. Pak Edi, saya buka maskernya, Pak, saya seperti ini. Pak tadi, wah ini sepertinya bel palsi Mbak Ati, katanya bilang gitu. Sampai begitu Pak Edi sendiri juga ya kaget melihat saya. Mata saya nggak bisa merem, nggak bisa kedip, nggak bisa merem sama sekali gitu ya. Dan keluar air terus gitu, terus ingusan juga gitu, keluar air dari hidung juga gitu. Itu sampai saya akhirnya Pak Edi bilang, lebih baik telepon Bu Priscilla, nanti tindakannya bagaimana, atau ke dokter siapa, bagaimana, lebih baik bicara sama Bu Priscilla dulu Mbak Ati, katanya. Lalu saya telepon sama Bu Hendra, setelah didoakan sama Pak Edi, saya telepon Bu Hendra, langsung Bu Hendra bilang langsung ke dokter sekarang, nggak usah ditunda. Ke dokter, udah saya ke dokter, nunggu dokternya juga lama sekali waktu itu, sampai 1 jam. Tapi saya nggak apa-apa, belum waktunya, memang dokternya juga belum datang. Nah, saat itu saya ditangani dokter juga bilangnya ini bel palsi, saya dikasih obat saraf. Lalu setelah itu saya bilang sama ibu, di sana ada fisioterapi juga, lebih baik sama fisioterapi, kata dokternya bilang begitu. Lalu Bu Priscilla bilang, saya rasa lebih baik ke naturopati aja, Ati, katanya bilang gitu, karena sudah di sana sudah tahu lah, sudah dikenal, kata Bu Priscilla. Lalu saya ke situ ke naturopati. Saat itu besoknya ya itu saya ke situ, saya waktu itu tidak ditusuk jarum, tapi semuanya disuntikin, ada 6 botol kalau nggak salah, 6 botol kecil-kecil gitu. Saya disuntikin semua muka saya sebelah sini, karena matanya juga nggak ngerespon sama sekali, melek terus gitu. Sini nggak, pokoknya nggak ngerespon lah yang sebelah kiri gitu. Nah, saat itu setelah saya disuntik itu di naturopati itu, saya belum melihat perbedaan yang menonjol sehari itu. Saya besokannya saya kerja, saya coba
minum juga bleber-bleber, minum itu pakai gelas, apalagi pakai sedotan nggak bisa sama sekali. Pakai gelas aja tumpah-tumpah. Kalau makan ngumpul di sini seperti hamster. Jadi kalau makan ngumpul ke sini semua sulit sekali ke sini gitu. Kalau nggak dikorek gitu atau ditekan begini-begini ya makan itu nggak akan pergi ke sini. Makanya ngumpul ke sini terus gitu. Di situ saya bilang, oh saya benar-benar sakit ini, saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Lalu waktu berjalan terus, saya ke dokter lagi, saya ditarik di setrum gitu ya, ditusuk jarum terus ditarik itu di setrum, rut gitu ya. Nah di situ saya merasakan perbedaan yang ya buat saya sangat luar biasa gitu ya. Selain itu saya juga melakukan massage juga setiap hari. Saya massage, saya baca-baca, cari di Google yang bisa titik-titiknya yang tepat yang mana, saya minta petunjuk sama Tuhan mana yang harus saya pakai karena banyak sekali pilihan gitu. Pokoknya apapun saya menyerahkan sama Tuhan. Saya waktu mau ke dokter, saya mau tusuk jarum, saya bilang Tuhan, saya percaya Tuhan pakai dokter ini yang menangani saya. Kasih hikmat, kepandaian kepada dokter ini sehingga dokter ini tidak salah tindakan gitu ya. Saya mau tusuk jarum juga tiap satu demi satu jarum menusuk saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, apapun saya menyerahkan sama Tuhan. Dan waktu demi waktu berjalan, saya setiap hari saya merasakan perbedaan sedikit demi sedikit itu ada terus dan saya sangat-sangat saya syukuri. Itu semua juga berkat doa-doa dari ibu-ibu GKMI Pengharapan juga, saya yakin itu juga Bu Dwi juga yang setiap hari jadi dokter saya yang mengontrol saya setiap hari tiap berangkat, lihat Mbak Ati mukanya saya dirawat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bu Dwi hampir setiap hari melakukannya sama saya terima kasih banget sama Pak Edi juga, sama Bu Dwi yang selalu mengawasi saya, mendukung saya, mendoakan saya, ibu-ibu juga yang selalu mendoakan saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekarang saya sudah kedipnya, saya sudah hampir 100% bisa kedipnya sudah bareng, cuman ini kalau saya ketawa belum bisa sempurna, maksudnya masih menceng. Kalau kumur saya sudah bisa kumur meskipun sedikit masih muncrat gitu. Minum pakai botol sudah bisa, pakai sedotan sudah bisa, dan ini tinggal pemulihan, tinggal sedikit lagi. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik buat saya dan saya percaya Tuhan mampu menyempurnakan saya seperti semula. Terima kasih, itu sharing dari saya. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungannya dalam hal apapun buat saya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih kembali Mbak Ati. Terima kasih untuk kesaksiannya. Untuk kita bisa mengerti bahwa di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita benar-benar percaya dan sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, tentunya apapun kesulitan kita pasti ada jalan. Dan semoga Mbak Ati akan sembuh dengan sempurna. Tetap kita semua mendukungnya di dalam doa. Doa juga besar kuasanya. Nanti kita akan dibawa renungan oleh Evangelis Yonatan. Temanya adalah Hawa, ibu umat manusia. Untuk lebih jelasnya nanti kita mendengar bagaimana siapa Hawa, terus kontribusinya Hawa di dunia. Ya, yang utama sih sebagai penolong ya, penolong ibu manusia, setiap manusia. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, kita akan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Tuhan buang dosa kita.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Persilahkan untuk Evangelis Yonatan. Terima kasih Bu Retno yang sudah memimpin kita di pujian pada sore hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Untuk kaum ibu-ibu boleh bersehati untuk menaikkan pujian kami. Dan juga sebentar Tuhan, kami boleh mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh buka hati kami, sehingga kami boleh mendengar sabda-Mu, sehingga kami boleh dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan bila kebenaran ini Tuhan, kami boleh hidupi, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Selamat sore, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali saat ini saya bisa diberi kesempatan dan membagikan, merenungkan bersama-sama dengan ibu-ibu di GKMI Pengharapan. Saya berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan.
dengan tema, dengan topik yang sangat menarik, yaitu Hawa, ibu dari segala manusia. Minggu yang lalu, kita sudah sama-sama belajar, kita sudah sama-sama mendengar dari Ibu Rita tentang Hawa, kedukaan yang paling awal. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang perempuan yang sama, di mana perempuan yang sama pada waktu itu Bu Rita sudah menjelaskannya. Hawa, ibu dari segala manusia. Berbicara tentang Hawa, ibu dari segala manusia. Di agama manapun, pasti mengenal sesosok siapakah itu Hawa. Ibu dari segala manusia yang ada dan hidup di dunia ini. Alkitab mencatat bahwa Adam itu memberikan nama kepada perempuan ini setelah mereka berdua jatuh di dalam dosa. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Hawa mempunyai arti ibu dari semua yang hidup. Hawa tidak pernah membayangkan sama sekali melalui Hawa akan lahir dan janji dan merupakan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Meskipun kenyataan Adam dan Hawa mereka sudah melakukan dosa. Tetapi melalui Hawa, melalui keturunan Hawa, manusia inilah yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah merencanakan sebuah keselamatan dan menghancurkan dan membebaskan dosa. Dan kembalinya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah tema yang kita akan terus kita gaungkan. Sebuah tema yang akan kita pelajari, sebuah tema yang akan kita ilhami bersama-sama. Bahwa di dalam keberdosaan Adam dan Hawa, tetapi Allah merencanakan sebuah keselamatan di dalam kelahiran, di dalam kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang ada di dalam perjanjian baru. Di dalam ayat yang kejadian yang kita sudah tahu bagaimana Adam dan Hawa, bagaimana mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi penggenapan janji Tuhan, kemenangan mutlak umat manusia atas Allah dan iblis, yaitu melewati keturunan Hawa. Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau kita berbicara tentang di ayat 3, Kejadian 3 ayat 15 ini adalah bahwa adanya kasih karunia, bahwa adanya dosa yang memang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi ada juga belas kasihan Allah yang sudah disediakan, yang sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Bahkan melewati Adam dan Hawa, atau bahkan dari sang ibu yaitu Hawa sendiri, akan lahir sang penebus yaitu Mesias. Mesias yang dijadikan ini adalah benih dari perempuan, dan dari situlah ia akan lahir seorang Mesias yang akan kita jumpai di dalam Yesus Kristus. Hawa memang luar biasa dan sedikit berbeda dengan Adam. Adam diciptakan oleh Tuhan. Adam diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Allah membentuk Adam dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup kepada Adam sehingga Adam hidup. Namun Hawa sedikit berbeda. Allah memang menjadikan Hawa dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas. Namun Allah membentuk Hawa itu dari tulang rusuk yang diambil dari Adam. Dengan kata lain, ada sebagian tubuh Adam yang Tuhan ambil, yang hilang di dalam tubuh Adam. Adam dan Hawa sebenarnya sudah menyatu karena tulang sudah diambil oleh Tuhan dan dijadikanlah Hawa. Karena satu bagian tubuh Adam berada di bagian tubuh Hawa. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jarang sekali kita mendengar cerita tentang Hawa, manusia yang pertama, manusia dan ibu dari segala umat manusia. Kira-kira apa sih keistimewaan dari perempuan pertama ini, si Hawa, yang belum jatuh di dalam dosa? Keistimewaan Hawa, perempuan yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan sebelum masuk ataupun sebelum jatuh di dalam dosa. Ada banyak. Salah satunya adalah Hawa merasakan ikatan yang sungguh luar biasa kepada suaminya, yaitu Adam. Mengapa? Karena salah satu dari tulang rusuk suaminya ada di tubuhnya. Betul. Karena memang itu adalah salah satu keistimewaan dari Hawa. Dan yang kedua, yang keistimewaannya adalah Hawa adalah wanita yang tercantik di bumi itu. Tidak ada yang bisa mengimbangi kecantikan karena ia diciptakan langsung oleh Tuhan tanpa cacat, tanpa dosa. Dan Hawa adalah wanita yang berbahagia di bumi itu karena Allah sendiri yang memberkati pernikahan mereka. Allah yang menjodohkan Adam dan Hawa. Dan Hawa adalah satu-satunya istri yang sangat berbahagia karena rumahnya itu berada di lokasi Taman Eden yang dibuat khusus oleh Allah, yang dirancang khusus oleh Allah, tempat tinggal bersama dengan suaminya. Dan Taman Eden adalah hadiah pernikahan dari Allah untuk mereka, untuk menikmati, untuk mereka melakukan banyak hal dan bisa berbagi ataupun merawat apa yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa. Dan Hawa adalah satu-satunya istri yang tidak perlu khawatir kalau suaminya itu bakalan direbut sama orang. Karena Hawa ini adalah satu-satunya wanita yang ada di Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan ataupun tidak ada saingan untuk merebut cintanya Adam. Hawa adalah cinta yang pertama dan terakhir untuk Adam. Itu keistimewaannya. Mungkin ada banyak lagi. Kalau kita bikin sebuah seperti sinetron, Hawa tidak mempunyai mertua, adik, kakak ipar, ataupun keluarga yang lainnya. Karena Adam dan Hawa adalah orang tua dan manusia yang pertama yang di mana Tuhan menciptakan mereka. Baik sebagian hubungan dari menantu, mertua, ipar, terkadang tidak berjalan dengan baik. Namun Hawa ataupun Adam tidak mengalami masalah seperti itu. Itu keistimewaannya. Hawa sempat menikmati kehidupan rumah tangga yang tidak perlu memasak, yang tidak perlu mencuci, yang tidak harus menyetrika pakaian ataupun menyapu halaman yang seperti ibu-ibu lakukan sekarang ini. Hawa adalah seorang wanita yang paling berbahagia karena memiliki seorang suami yang rela berkorban, bahkan dia mau mati bersamanya. Ini adalah bukti bahwa Adam itu jatuh cinta kepada Hawa. Ketika Hawa jatuh di dalam dosa, Adam tahu bahwa istrinya itu akan jatuh di dalam dosa. Adam tahu bahwa istrinya ini tergiur dengan dosa, sehingga ia jatuh di dalam dosa. Makanya Adam mati dan hidup untuk Hawa. Dan itu keistimewaan dari Hawa. Keistimewaan dari Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Namun ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua keistimewaan, semua angan-angan, semua yang kita sudah mungkin kita list dalam salah satu keistimewaan dari Hawa, jatuh dan rusak sekejap karena dosa. Hawa sekarang justru menjadi manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Dialah yang membawa dosa ke dalam kehidupan manusia, dan Hawa yang memberikan buah itu kepada suaminya, dan akhirnya suaminya pun ikut memakannya. Tuhan merancang manusia dengan segala hikmatnya, termasuk untuk menikmati hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan ciptaannya, hubungan manusia dengan sesamanya. Dan ini adalah sebuah komunitas, ini adalah sebuah lembaga yang Tuhan ingin ciptakan melalui komunitas ini, melalui lembaga ini.
dan melalui lembaga ini yang disebut sebagai keluarga. Bagaimanakah dengan keluarga? Ketika keluarga kita melakukan dosa, ketika keluarga kita melakukan yang jahat, ketika anak-anak kita melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan, pasti di dalam keluarga ini kita saling mengasihi, kita saling mengontrol, dan kita saling menasihati satu dengan yang lain. Dan inilah yang ingin Tuhan maksudkan membentuk sebuah ikatan keluarga. Yang kita tahu pada dasarnya Adam dan Hawa berbuat dosa, tetapi Tuhan membentuk sebuah lembaga. Di dalam keberdosaan inilah Tuhan ingin merengkuh keberdosaan manusia Adam dan Hawa dan menciptakan sebuah ikatan yang disebut dengan keluarga. Tuhan tidak memusnahkan, Tuhan tidak menyirnakan mereka, tetapi hanya menyingkirkan dari Taman Eden. Karena kekudusan Allah tidak dapat disatukan dengan dosa. Tetapi Allah yang kaya hikmat, Allah yang mempersatukan keluarga, lembaga inilah yang kita akan terus jalani, yang akan kita terus dapat hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang ikatan keluarga melalui Adam dan Hawa, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan keturunan untuk Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian ayat 4 berbicara Kain dan Habil, saya yakin ibu-ibu sudah pernah dan sangat familiar dengan Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, Kain dan Habil. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu semua. Dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 2, saya akan fokus dari Kejadian 4, 1 sampai 2. Karena di lain ayat kita sudah mendengar dan kita sudah dijelaskan oleh Ibu Rita minggu yang lalu. Jadi kita akan berfokus kepada Kejadian 4 ayat 1 sampai 4 dengan topik ibu dari segala manusia yang memang kenyataannya adalah melalui Hawa lah Tuhan mengaruniakan anak. Tuhan mengaruniakan keturunan meskipun mereka telah terpisah dari Allah. Tetapi disitulah hal yang luar biasa, yang menarik sekali, yang tidak terduga oleh Adam dan Hawa. Terkhusus untuk Hawa, yaitu dari ibu dari segala manusia. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat, ketika saya membaca dan merenungkan ini, saya sempat terhentak dengan kata-kata pertolongan Tuhan. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata pertolongan Tuhan ini adalah kata-kata yang sangat menarik, yang sangat memang disadari bahwa ketergantungan akan pertolongan Allah yang berdaulat. Hawa yang jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan memperhitungkan dan Tuhan akan memberikan keturunan, dan dari keturunan dialah, dari keturunan seorang Hawa lah, akan memiliki banyak keturunan, dan sampai akhirnya dijanjikan seorang juru selamat. Dan inilah sebuah hal yang sangat menarik, kebergantungan dan pertolongan Allah yang berdaulat. Berbicara tentang pertolongan Tuhan, ini adalah membuktikan bahwa Hawa manusia yang taat dan mendengar akan janji Tuhan. Berbicara tentang pertolongan Tuhan, mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu GKMI Pengharapan, dapatkah kita menghidupi, dapatkah kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam anugerah Allah, hidup di dalam pertolongan Tuhan. Hidup di dalam pertolongan Tuhan adalah sebuah keistimewaan yang kita bisa mengimani dan kita bisa
melihat akan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan dari Tuhan, Tuhan menjadikan Hawa ibu dari segala manusia, yang berarti akan melalui Hawa keselamatan itu hadir. Di dalam segala kelemahan, kehinaan, dan kerapuhan Hawa, Allah tetap memilih dia untuk dikuduskan dan dikasihi. Semua itu adalah karena anugerah Allah. Ketika anak pertama mereka lahir, tentu mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Dan kemudian lahir anak yang berikutnya. Mereka tentu berpikir bahwa salah satu dari antara anak mereka, Kain dan Habil, mungkin dibayangkan bahwa itu akan menjadi sarana untuk memenuhi janji Allah. Tetapi toh ternyata salah. Kita dapat bayangkan dan kita dapat mengerti dari cerita tersebut, kengerian yang mereka hadapi ketika Adam dan Hawa menjadi orang tua. Dan bagaimana Kain ternyata telah membunuh Habil, adik kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin benih keturunan dari satu wanita ini untuk menyelamatkan umat manusia ketika satu dari keluarga mereka, satu dari anak mereka telah membunuh. Bisa dibayangkan bagaimana sedih, bagaimana perihnya dari seorang ibu, bagaimana seorang wanita ini membunuh adiknya sendiri. Kita bisa membayangkan hal tersebut. Hawa yang diberi janji kepada Tuhan akan dilahirkan keselamatan. Tapi toh ternyata angan-angan itu hanyalah sebuah angan. Doktrin kebodohan manusia dan kebobrokan sebuah dosa itu sudah meliputi kehidupan kita. Salah satu yang kita dapat pelajari, ataupun Hawa yang dapat kita pelajari adalah bagaimana kenyataan hidup Adam dan Hawa untuk melakukan kepercayaan dan tahu persis akan janjinya Tuhan. Mereka tetap setia akan janji Tuhan di dalam kasih karunia. Allah memberi mereka anak lain melewat Set. Dan Set merupakan leluhur dari Nuh. Dan dari Nuh menjadi sarana pemenuhan janji Allah. Sungguh luar biasa sekali. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, tetapi mereka tetap ingat akan janji Tuhan. Mereka tidak dilupakan oleh Tuhan. Melalui keturunan dari Hawa, terlihat benih keselamatan yang hadir. Pertolongan mereka datangnya dari Tuhan. Bagaimanakah kehidupan ibu-ibu saudara sekalian? Apakah kita bisa mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan? Apakah kita bisa masih mengimani akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan rutinitas kita yang kita jalani? Apakah pertolongan Tuhan itu nyata? Apakah kita mengimani akan janji Tuhan? Lalu yang menjadi perenungan pada malam hari ini adalah apa yang dapat kita pelajari dari Hawa? Yang pertama, Tuhan akan menjadikan seorang penolong. Istri penolong yang sepadan bagi suaminya. Betul sekali. Tadi Bu Retno sudah kasih komen dan saya sudah ketawa. Dan sudah dapat poinnya, ya, Tante. Istri menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Kita tahu di dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan menciptakan semua dari hari pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan berkata semuanya baik. Tetapi entah mengapa, dan ini adalah rencana Tuhan, Tuhan berkata tidak baik. Tidak baik kalau seorang manusia itu hanya sendiri. Maka dari itu, Tuhan menciptakan penolong yang sepadan untuk Adam. Jadi apa yang dapat kita pelajari dan renungkan
Penolong adalah memberi ketegasan penuh di dalam keluarga, di dalam suami istri memiliki posisi yang sama, sebuah keluarga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting, seorang suami yang lebih tinggi ataupun istri yang lebih rendah. Di hadapan Tuhan mereka adalah sama. Mungkin di dalam pandangan dunia yang lain, terutama kebudayaan timur, wanita mungkin sering dianggap sebagai wanita yang lemah, terpinggirkan, tersisihkan, bahkan tidak memiliki peran banyak di dalam masyarakat dibandingkan dengan pria. Betapa berbedanya pandangan itu terhadap kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa suami istri adalah sama di hadapan Tuhan. Istri menjadi seorang penolong bagi suaminya. Suami sebagai kepala dan istri sebagai penolong. Sebagai leher yang menopang akan kepala. Itulah kedudukan dari seorang suami dan istri yang saling menolong, yang saling membantu di dalam kehidupan keluarga. Yang terutama yaitu Yesus Kristuslah yang menjadi pusat sentral kehidupan kita. Saya yakin dan percaya menjadi seorang ibu tidaklah gampang. Ada banyak kerepotan dan ada banyak kecapean yang dihadapi oleh seorang ibu. Pasti ibu-ibu di sini juga merasakan, mengalami, dan tahu bagaimana repotnya menjadi seorang ibu. Kecakapan istri meliputi peran dan tugasnya menjadi seorang ibu. Kita tahu kalau kita melihat dari Amsal, kalau kita lihat dan baca keseluruhan dari Amsal 31 ayat 10-31, itu adalah istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat 10. Jadi betul sekali. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia berharga lebih dari permata. Sebagai seorang ibu, kadang sibuk mengurusi rumah, mengurus penghasilan keluarga, mengurusi anak, masak, bangun pagi, ini dan itu. Tetapi itulah yang dilakukan seorang ibu. Menjadi pengorbanan karena keluarga. Karena dia mencintai keluarga-keluarganya. Dan itulah tugas dari seorang ibu. Jadi betul sekali. Siapakah yang memiliki, siapakah yang berharga. Kalau kita memiliki seorang istri yang cakap. Yang tanggap, yang terampil. Yang sanggup menanggung segala beban di dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan istri pun menanggung beban suami ataupun anak. Namun sebagai manusia biasa, tentu berat bagi seorang wanita yang menanggung semuanya itu sendiri. Tetapi kita tahu bahwa kasih dan kehadiran Kristuslah di dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika kasih Kristus itu menyatu dan sebuah keluarga itu menyadari akan kebutuhan kasih Kristus, maka suami, istri, pasti akan mengetahui fungsi dan tujuannya. Tidak saling melukai, tidak saling mencela, dan tidak saling menghina. Tetapi mereka akan berjalan bersama. Karena mereka dilingkupi oleh kasih Allah. Mereka tahu dan sadar akan fungsi mereka masing-masing. Itulah yang dapat kita pelajari tentang Hawa. Bagaimana ibu dari segala manusia. Dan yang kedua yang akan kita pelajari, panggilan Tuhan kepada seorang ibu adalah panggilan untuk menjadi seorang ibu yang bijaksana. Baik dan bijaksana. Di dalam Amsal 31 ayat 10-31, banyak yang kita pelajari. Panggilan Tuhan kepada seorang ibu adalah panggilan untuk menjadi seorang ibu yang baik dan bijaksana. Banyak ibu-ibu sekarang yang mungkin berusaha untuk menjadi ibu-ibu yang ideal, ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang dihormati. Tetapi ada banyak juga ibu-ibu yang tidak hanya baik dan bijaksana, tetapi mereka memerlukan kasih Tuhan.
Mereka memerlukan karunia Tuhan sehingga ibu-ibu ini dapat melakukan tugas dan panggilannya. Seorang ibu yang baik adalah seorang yang dapat dipercaya, berbudi luhur, seorang yang berproduktif dan bijaksana, kuat, penuh belas kasihan, cakap. Seorang ibu adalah kriteria yang didambakan oleh banyak suami ataupun anak-anak. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 31, itu adalah kriteria seorang ibu yang bijaksana, seorang ibu yang kita harapkan dari sebuah keluarga. Tetapi seorang ibu dan kriteria seperti itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Seorang ibu yang puas dengan hidupnya tidak dapat menggantikan kehidupan dan keluarganya untuk orang lain. Dan ibu seperti ini adalah sebuah kebahagiaan bagi keluarganya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita membaca dari Amsal 31, mungkin ibu-ibu bertanya-tanya di dalam diri kita sendiri. Atau mungkin kita bisa melihat dan mungkin kita minder dengan Amsal 31. Kok bisa ya? Kayaknya gak mungkin seperti itu. Dan merasa jauh dari apa yang diharapkan dari seorang ibu yang baik. Namun di sisi yang lain, kita dapat memahami di dalam perikop Amsal 31 ini. Ini adalah sebuah dorongan untuk kita semuanya. Dorongan untuk ibu-ibu dapat menjadi seorang ibu yang lebih baik. Dapat menjadi seorang ibu yang mengayomi sebuah keluarganya. Dan disitulah Tuhan mau pakai kita semuanya untuk menjadi ibu-ibu yang berhikmat, ibu-ibu yang berbijaksana. Di dalam Alkitab kita sudah banyak belajar menjadi seorang ibu yang baik dan bijaksana. Itu tidak mudah. Saya yakin banyak sekali persoalan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa dengan tuntunan, dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menjadi seorang ibu yang luar biasa. Asalkan ada hati, tekad untuk belajar, Tuhan akan memberkati kita semuanya menjadi seorang ibu yang Tuhan harapkan dan Tuhan rindukan. Biarlah renungan pada sore hari ini menjadi perenungan untuk kita semuanya, untuk menjadi ibu-ibu yang bijak, yang adil, yang menggantungkan dan menyadari penuh akan pertolongan Tuhan. Karena kita tidak mampu sendiri. Dengan pertolongan, dengan keyakinan, dengan janji, ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk menjadi wanita, menjadi ibu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama-sama diingatkan akan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu yang arif, yang bijaksana, dan yang baik hati, terlebih takut akan Engkau. Memang tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya oleh tuntunan, oleh pertolongan, dan oleh janji Tuhan. Kami semuanya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu dapat melakukannya atas pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh mengasihi keluarga kami selayaknya Engkau sudah mengasihi keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami baca, dan tiba saatnya Tuhan kami meminta Roh Kudus yang terus tinggal di dalam hati kami, sehingga kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Diakon Retno yang memimpin ibadah pujian pada sore hari ini. Terima kasih Evangelis Jonathan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita diingatkan untuk bisa menjadi ibu yang sesungguhnya. Belajar dari Hawa sebagai penolong, belajar dari Hawa sebagai ibu yang bahagia dan bisa berlaku bijaksana. Kita aminkan
firman Tuhan tadi, semoga kita dimampukan untuk bisa menjadi ibu yang baik, berharga di hadapan Tuhan. Ada pengumuman dari Ibu Ketua. Kami persilahkan Ibu Indriati. Terima kasih Bu Retno. Saya akan mengumumkan tentang Paskah Koper PGMW 1 yang dilaksanakan tanggal 26 Maret jam 10 di GKMI Damai Sejahtera. Ini hanya boleh yang offline diwakilkan untuk 2 orang atau sampai 3 orang. Jadi untuk ibu-ibu yang bisa mengikuti secara online dapat mendaftarkan nanti di koper akan dibuka lagi. Saya sih sudah share ke PGMW 1. Mereka minta secepatnya. Tapi karena yang daftar baru 3 orang dari gereja kita, kalau misalnya ada lagi yang mau daftar, nanti saya akan tambahkan lagi di list PGMW 1-nya. Mungkin silahkan ibu-ibu kalau yang mau ikut daftar secara Zoom. Tapi nanti ada ini juga sih, ada YouTube-nya juga ada gitu. Nanti kalau saya dikasih linknya akan saya sharekan ke koper. Jadi kalau misalnya mau ada yang daftar lagi silahkan. Karena ini untuk 16 gereja ya kalau nggak salah. Cuma dapat kota 100 orang aja gitu loh. Jadi mungkin cepat-cepatan siapa yang mau daftar silahkan daftar. Dan nanti untuk yang beli kemarin pesan makanan akan dibagikan pas kita datang Paskah itu pada tanggal 26 ini akan dibagikan ke setiap gereja yang datang. Jadi nanti makanannya mungkin yang sudah pesan tanggal 26 atau tanggal 27-nya mungkin sampai di gereja saya bisa diambil gitu aja. Sekian pengumuman dari saya untuk Paskah Koper PGMW 1. Saya serahkan kembali kepada Bu Retno. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri untuk pengumumannya. Kalau saya sih mau ikut lewat YouTube aja. Bisa, jadi nggak perlu daftar. Kita akan menyampaikan doa-doa syafaat dan sebelumnya kita akan pujikan ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan,
ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Kita akan berdoa. Doa syafaat pertama, mengucap syukur untuk persekutuan koper hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Evangelis Yonatan, yang sudah menjadi berkat. Berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, untuk Ibu Suraji, Ibu Manurung, Ibu Toya, serta kestabilan kesehatan untuk Oma ya, Oma Ingriani, Ibu Enita, Ibu Ati. Berdoa untuk Ibu Linawati Prihadi dan Nia, supaya bisa kuat dalam menjalani hidup ke depannya. Kita akan berdoa untuk Ibu Rita dan Pak Edi yang beserta rombongan yang ke Semarang dalam rangka pelayanan makan siang. Semoga perjalanannya tiba sampai di sana melakukan kegiatannya senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan bisa pulang ke Jakarta kembali dalam lindungan Tuhan. Berdoa untuk persiapan ibadah hibrid yang akan dimulai 27 Maret, kemungkinan besar. Berdoa juga untuk jemaat supaya tetap selalu setia menjaga imannya, iman percayanya kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa Indonesia, bagi pemerintahannya, terutama juga dalam menangani kasus COVID. Di samping itu imbas dari kasus COVID mengenai ekonomi yang dalam masa pandemi juga pasti ya ada keterbatasan atau mungkin ya banyak yang jadi ada masalah ya. Untuk minyak goreng pun juga masalah, semua kebutuhan pokok sepertinya juga naik. Berdoa juga untuk masalah yang ada di Ukraina dan Rusia, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat supaya mau berdamai, agar mereka bisa menjadi paling tidak sampai ke negara-negara imbasnya, tidak ke negara-negara lain. Nanti setelah doa syafaat kita sama-sama akan dipimpin doa penutup oleh
Evangelis Yonatan lagi ya. Jadi dia sekarang sedang semua diborong oleh Evangelis Yonatan untuk melakukan doa penutup ya Koyo. Mari kita berdoa dari yang pertama sampai yang ketiga dulu. Kita bisa buka mic-nya supaya bisa sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan untuk apa yang sudah dan bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan kami Untuk permintaan Tuhan untuk berdoa. Bila kami berdoa dan kami adalah bagaimana Hawa sebagai ibu keluarga kami semuanya. Itulah kami sebagai ibu sekarang tidak bisa menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak kami, anak cucu kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lemah, Ibu Surati, Ibu Manurung, maupun Ibu dan juga kesehatan untuk Ibu Indriani, Ibu Benita, dan Tuhan kiranya akan mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Biarlah untuk ketika itu yang boleh mengalami kesehatan dengan baik. Kami Benita dan Pati, Tuhan bolehkan kembali kesehatannya, kekuasaannya, agar dia boleh juga melayani di dalam rumah tangga dengan baik. Tuhan kami berdoa untuk Linawati, hati yang sudah berapa hari tinggal oleh suaminya. Tuhan, Kau tahu akan segala kekosongan di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan, Kau akan melindungi dia, Engkau akan memberi pertolongan dan rahmat-Nya, dan supaya dia boleh menerima pada saat ini, sehingga zona yang sudah Tuhan boleh tenteram bersama bertemu dengan Yesus dan kuliah Ibu Lintawati dengan mendapatkan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Rita, Pak Edi, dan jemaat yang lain dari Kalimantan yang sedang berkumpul. Semoga Tuhan akan bimbing mereka, melindungi mereka, Tuhan, supaya setiap acara yang dilakukan semuanya boleh dan pada saatnya nanti pulang Tuhan akan melindungi dia di dalam perjalanan hingga sampai di Jakarta dengan selamat. Berdoa Tuhan untuk panitia persiapan tanggal 27 Maret di acara Prapaskah ini. Tuhan, kami boleh mengerti dan menentukan kehidupan yang akan pada setiap jemaat untuk selalu setia pada iman, percaya pada serta pengiran juga kan berjalan perjalanan dari kekuatan untuk bilang kita iman yang setia Tuhan dan kepada Tuhan dan doa saat ini juga doa ekonomi ini dengan baik kesehatan berikan setiap kekurangan dan makasih serang Bapak ada untuk semua ini semua penis kamera kesehatan yang ada supaya
yang untuk kepada Senkutin dan karena sama Tuhan Tuhan, terima kasih. Amin. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami dan juga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Dan juga serta doa syafaat yang boleh kami naikkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mendengar, bahwa Tuhan mengabulkan setiap dari permohonan doa kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh meninggalkan Zoom kami dengan damai, dengan sukacita. Dan kiranya Tuhan yang memperlengkapi kita semuanya dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku